Shalom saudara, kita masuk ke episode 741 ya. 741 Abam. Dari pria usia 36 tahun menikah, Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Nahdlatul Ulama Malang. Selamat pagi, bagaimana konsep ketuhanan Yesus dalam kekristenan dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan monoteisme yang Anda jelaskan dalam seminar? Saya ucapkan terima kasih untuk pertanyaan dan memberikan apresiasi yang tinggi bagi pria ini yang mengirimkan pertanyaan ya. Monoteisme Kristen itu ditujukan pada Elohim Yahweh, Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub diyakini sebagai pencipta langit dan bumi. Dia satu-satunya Allah yang Maha Esa, Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Agung, yang tidak ada duanya dan tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Dia. Yesus adalah anak Allah, seperti kita manusia juga anak-anak Allah. Yesus menjadi Tuhan karena Bapa yang menjadikan Dia sebagai Tuhan. Tuhan artinya penguasa. Tuhan itu artinya pemilik. Tuhan itu artinya yang berkuasa atas manusia dan pemerintahan Allah. Jadi Yesus menjadi raja yang akan mengendalikan, menguasai pemerintahan Allah nanti setelah akhir zaman secara fisik ya, di kekekalan. Jadi kitab suci agama lain juga mengakui bahwa Isa adalah terbesar di akhirat dan di bumi. Ya. Itu ketuhanan Yesus. Nah, pengertian Tuhan di dalam agama Kristen dengan agama lain mungkin tidak sama. Ya. Tuhan itu artinya penguasa atau kurios. Dan setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, Dia dijadikan Tuhan. Apakah Dia Allah? Iya. Allah dalam arti Allah itu Elohim, artinya the ruler, penguasa, artinya judge, hakim, artinya the owner, pemilik. Ini sama dengan kata Tuhan, ya. Dia juga menjadi Allah karena Elohim Yahweh, Allah yang esa, mengatakan tahtamu kekal ya Allah, artinya Yesus. Nah, itulah ketuhanan Yesus yang tentu tidak akan bisa memuaskan dengan jawaban 5-10 menit ini. Bisa mengikuti penjelasan saya mengenai monoteisme Allah, monoteisme Tuhan, dan seminar Logos yang terus saya sampaikan secara berseri. Jadi Allahnya orang percaya, umat pilihan itu Elohim Yahweh Esa. Yesus adalah Tuhan yang dipercayai menjadi raja di kekekalan. Allah tidak pernah kelihatan selama-lamanya. Yang mewakili adalah Yesus, Tuhan atau Raja ini. Tuhan memberkati. Dari pria usia 23 tahun, mahasiswa. Pak, mohon penjelasan tentang ayat ini berhubungan dengan eksistensi Yesus dan Bapa. Yesaya pasal 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih Pak. Anak yang dilahirkan ini maksudnya Yesus, jelas ya. Lambang pemerintahan ini menunjukkan atribut dari Elohim Yahweh yang disandangkan, disertakan dalam kehidupan anak Allah yang agung, Yesus Kristus. Penasihat ajaib, Dia seorang yang memiliki hikmat, ya. Wonderful Counselor, Dia penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Allah menyertai dia dengan kekuatan Allah. Bapa yang kekal, Dia menjadi orang yang mewakili Allah Bapa.
menjadi pribadi yang mewakili Bapa. Yesus berkata, kau lihat aku, kau lihat Bapa. Ya. Dan Yesus dikatakan dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tidak kelihatan, Yesus mewakili Raja Damai. Nah itu jelas kedatangannya ke dunia ya, memberikan damai. Damai dalam versi Allah. Bukan damai karena duit banyak, damai karena terhormat, tapi damai karena memiliki sukacita oleh Roh Kudus. Ya, oke. Ikuti terus penjelasan saya mengenai logos, nanti akan mendapatkan gambaran yang lengkap. Dari pria usia 46 tahun di Bekasi, mohon pencerahannya Pak Eras. Pertama, kenapa Bapak memilih Yesus sebagai juru selamat? Yesus dipilih karena dia anak Allah yang pertama, Bapak melahirkan dia. Dan kedua, Yesus taat kepada Bapak. Umur 0 sampai 30 tahun, ini sebuah orientasi, dan Bapak menilai ini anakku yang kukasih, kepadanya ku berkenan. Dia bisa melanjutkan karya keselamatan, menyelesaikan tugas penyelamatan yang Bapak berikan. Dia bisa mewakili Bapak sebagai gembala yang baik, karena dia menyerahkan atau rela menyerahkan nyawanya untuk domba-domba. Dia bisa menjadi juru selamat karena tidak merampas atau tidak mengambil dengan paksa keadaan setara dengan Allah. Itu yang namanya mengosongkan diri. Dia rendah hati. Tidak seperti Adam pertama yang mau seperti Allah. Yesus merendahkan diri. Dia mau taat kepada Bapa. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah yang membuat Yesus terpilih. Itu salah satunya atau dua aspek yang saya kemukakan. Yang kedua, kenapa bukan Musa, Henokh, Elia atau orang-orang kudus pada zamannya tersebut? Bukankah mereka adalah orang-orang kudus yang bergaul dekat dengan Allah? Ya bahkan mengalami pengangkatan. Mereka orang-orang yang dilahirkan dari wanita yang berdosa. Yesus dilahirkan bukan dari benih laki-laki atau perempuan. Yesus dilahirkan aseksual, sama dengan Adam. Tanpa bapak, tanpa ibu, sama dua sosok ini. Adam gagal, Yesus yang menggantikan. Tidak ada yang bisa menggantikan Adam kecuali sosok yang memang belum pernah berbuat dosa. Dan tidak pernah berbuat dosa. Itu Yesus. Sedangkan tokoh-tokoh iman semua sudah berdosa. 3. Kenapa Yesus nggak diutus sebagai juru selamat misalnya pada zaman Nuh atau zaman lain sebelum perjanjian baru? Kenapa mesti menunggu hingga zaman perjanjian baru? Apa maksud dan tujuan Bapak Yahweh? Di dalam kitab Galatia dikatakan ketika tiba masanya, waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah memiliki time schedule. Ya. Dan itulah time schedule yang Allah tentukan yang kita tidak bisa bantah. Dan ternyata memang luar biasa ya kedatangan Yesus pada zaman di mana orang-orang timur sedang merindukan pembebas. Zaman di mana bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca. Zaman di mana jalan-jalan bisa dilalui tanpa ada perampok seperti sebelumnya. Karena Roma dengan kuat menguasai Palestina, Asia Kecil, dan Eropa. Ini masa yang tepat sekali. Ya paling tidak itu. Jadi Tuhan yang menentukan waktunya. Tuhan memberkati. Wanita usia 40 tahun. Pak, saya seperti menemui jalan buntu. Saya seperti berbeda agama dengan suami saya yang selalu marah ketika saya mendengar pengajaran Pak Eras. Saya bilang saya bertumbuh dan suami juga mengakui saya berubah lebih baik dan bertumbuh dengan alasan-alasan lain yang saya kemukakan. Sering dia marah ketika saya dengar seminar dan firman yang Pak Eras sampaikan. Katanya Bapak tidak mau dikatakan sesat, tapi sering kalau khotbah bilang pengajaran orang sesat. Yang seperti Pak Weknyo sering marah kalau khotbah dan selalu bilang salah itu atau sesat itu.
Tapi kalau orang balik bilang pengajaran Pak Wiknyo sesat, dibilang nggak boleh menyesat-nyesatkan orang. Saya juga sempat terpikir seperti itu saat dengar khotbah Bapak dan Pak Wiknyo. Cuma saya mengerti dan memahami bagaimana ketika kita tahu kebenaran Injil yang murni, tapi bagi suami saya Bapak itu sesat dan sering membuat polemik. Kalau ngajar-ngajar aja katanya jangan bilang ajaran lain sesat. Orang gereja lain aja nggak pernah ngomongin orang sesat. Saya sampai di sini saya potong dulu ya. Kalau Pak Wiknyo atau saya menyebut itu sesat, yang benar ini, yang benar itu, tapi tidak menyebut orang, nggak menyebut Philip Mantova, Pak Niko, Pak Stephen Tong, kita tidak sebut nama-nama itu. Kita menghormati mereka dengan ajaran yang mereka miliki. Pak Niko menyampaikan mengenai misalnya Pentakosta ketiga. Kalau saya ditanya, saya jawab, lalu bagaimana dengan Pak Niko? Ya masing-masing orang berurusan dengan Tuhan. Jangan mengecap Pak Niko sesat, tidak boleh. Philip Mantova sesat. Stephen Tong itu apa? Menyebut Stephen Tong saja saya mesti tambah Bapak Stephen Tong karena beliau lebih tua dari saya. Pak Stephen Tong. Bukan, maaf ya, Stephen Tong. Enggak etis. Dari ukuran etika dunia saja kita harus benar, apalagi etika anak Allah. Belum tentu ajaran saya dengan Pak Stephen Tong itu sama. Enggak sama. Tapi kita enggak boleh menyesat-nyesatkan orang dengan menyebut nama. Itu yang enggak boleh. Gilbert sesat. Enggak boleh. Atau pendeta lain mana begitu. Itu etika kehidupan. Nah kalau etika kehidupan seperti ini sudah tidak dihargai, Anda bisa pertimbangkan moralitas, martabat orang-orang seperti itu. Jadi memang Pak Wiknyo begitu, saya juga dulu. Sekarang mulai jarang ya, saya sudah lebih tua dari Pak Wiknyo. Itu sesat, itu salah. Tapi nggak sebut orang. Bicara ajaran salah benar bisa saja. Tapi jangan menyebut orang, saudara. Kita tidak sama dengan HKBP. Kita nggak bilang HKBP itu sesat. Atau GKI itu sesat. Atau Pentakosta itu sesat. Karismatik itu sesat. Bahkan saudara. Saksi Yehova dan Mormon yang jelas-jelas banyak orang bully sebagai sesat. Kita juga tidak menyebut. Itu etika kehidupan. Soal nanti bagaimana masing-masing di hadapan Tuhan. Nah itu nanti. Tentu kita memiliki toleransi dalam hal ini hidup bermasyarakat yang beradab. Tapi ada intoleransi. Aku tidak akan sama dengan pendeta ini. Aku tidak sama dengan gereja atau sinode ini. Bisa. Tapi jangan menyesat-nyesatkan orang. Itu tidak etika. Tidak etis. Dan itu bisa membunuh karakter, membunuh masa depan. Apalagi kalau sudah menjurus kepada etominim atau menjelekkan orang itu. Ya. Oke, tapi terima kasih untuk tulisan ini. Kamu buktikan kepada suamimu bahwa kamu ikut Truth ID tidak menjadi jahat. Tapi menjadi baik. Oke. Saya teruskan. Saya sering sedih dan sering ribut tentang hal ini. Apa yang harus saya lakukan karena pengajaran Pak Eras saya alami dan membuat saya bertumbuh. Pak, maaf Pak, apa sebaiknya jangan ada kata-kata sesat yang keluar dari GSKI Pak. Oke, buat saya sekarang makin sedikit. Ini tidak tepat saudara, mestinya ini. Betul, begitu. Terima kasih untuk masukannya ini. Nanti saya sampaikan kepada Pak Wiknyo juga, ya jangan menggunakan kata-kata itu. Supaya nggak jadi celah bagi orang yang tidak suka seperti suami saya, Pak. Karena kejadian ini mungkin bukan hanya dialami saya. Dan saya juga sempat merasa kok Pak Wiknyo marah-marah terus. Jadi khotbahnya seperti selalu untuk orang yang tidak suka kepadanya. Hal ini saya mau langsung bilang ke Pak Wiknyo, cuma nggak ada akses ke sana. Saya sampaikan
ke Pak Wiknyo. Jangan marah-marah, jangan gunakan kata sesat lagi ya. Mungkin kalimatnya ini yang tepat saudara. Jadi kalau diterjemahkan begini kurang pas, mungkin begitu ya. Oke. Padahal saya dan pecinta suara kebenaran percaya sama Pak Wiknyo dan Pak Eras. Biarlah orang yang tidak suka nggak usah diungkit-ungkit lagi. Yang penting pengajaran Bapak membuat bertumbuh dan mengubah hidup saya. Dan suami saya tahu saya bertumbuh. Bagaimana saya seharusnya bertindak selain berdiam diri. Saya nggak nyaman kalau buka YouTube ketika ada suami saya. Ketika saya bilang biarlah saya mendengar dulu, kalau memang pengajaran ini sesat pasti Roh Kudus akan beritahu saya. Dia bilang Roh Kudus sudah kasih tahu melalui dia bahwa pengajaran Pak Eras sesat. Sedang suami saya hampir selalu ada di rumah. Saya tiap hari membuka khotbah-khotbah Pak Eras dan Pak Wiknyo. Saya dan suami adalah pelayanan Tuhan dan majelis di gereja kami. Kami taat hidup melayani ke Tuhan. Cuma pandangan yang berbeda. Katanya Allah itu zat yang memecah menjadi Yesus. Maka Yesus adalah satu, yaitu juga Bapa. Kalau pengajaran Pak Eras dia bilang berarti Yesus itu berbeda dengan ada dua selain dengan Roh Kudus. Berarti ada Allah dan Yesus di sebelah kanannya. Ya memang Yesus di sebelah kanannya. Saya pun masih belajar dari seminar Logos Pak Eras. Ibarat gelas yang kosong, saya mau diisi dikit demi sedikit. Dan rindu mengenal lebih jauh lagi. Ketika saya bilang dengarkan dulu Logos, dia bilang sudah cukup. Saya sudah mengerti. Karena pemahamannya selama ini yang diyakini. Ya, Pak, apa yang harus saya lakukan selain diam? Oh, kamu hanya diam dan menunjukkan perilakumu yang agung dan mulia. Itu saja. Udah nggak ada cara lain. Ya. Nah, jadi dengan bullying selama ini orang sampai tidak mau buka lagi. Begitu lihat muka saya di YouTube langsung di skip. Mas, padahal firman yang saya sampaikan bisa mengubah. Nah, kau bisa pertimbangkan ini pekerjaan Roh Kudus atau roh lain. Oke, biar kita serahkan saja kepada Tuhan. Wanita usia 34 tahun. Pak Erasto, suami saya jarang menyentuh saya sejak menikah. Bulan lalu kami bertengkar dan sebulan lebih pisah ranjang dengan suami. Karena suami yang memilih hal tersebut. Saya diamkan, saya diacuhkan, saya tidak diberi nafkah. Dan saat ini suami saya kecanduan film porno. Sementara menyentuh saya saja tidak mau. Saya menceritakan ini kepada ibu mertua saya. Karena kami serumah dan suami maunya tinggal dengan mertua. Saya ceritakan ini ke ibu mertua saya karena suami serumah dan suami maunya tinggal dengan mertua. Namun saya yang disalahkan oleh ibu mertua. Saya termasuk sampai dengan sekarang kami belum punya anak. Aduh, suamimu kenapa tidak mau menyentuh kamu ya? Padahal nonton film porno ya. Jadi libidonya mestinya baik ya. Tapi kenapa tidak menyentuh kamu? Ya tidak curiga, tapi biasanya pria-pria seperti ini sudah tertarik ke wanita lain. Apakah itu berupa gambar, film, atau sosok wanita yang ada di sekitarnya. Kita tidak tahu. Tetapi begini saja ya nak, kamu diam. Udah sekarang gak usah cerita ke ibu mertua, kamu diam. Ya, kamu diam saja ya. Usiamu masih 34 tahun ya, sedih ya. Sedih, miris ya lihat begini nih ya. Nah, biarlah Tuhan yang membela kamu nak. Udah kamu diam saja. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Jadi nasihat saya, udah kamu ikut saya saja. Doa pagi, mendengarkan Truth ID. Itu saja jalannya. Dan tunggu Tuhan bertindak. Pasti Tuhan bertindak nak. Jangan melawan suami, jangan melawan mertua. Layani suami sebaik-baiknya. Kasih mertuamu sebaik-baiknya lebih limpah. Buktikan bahwa kamu bukan wanita yang membahayakan. Buktikan kamu wanita yang menjadi berkat. Tuhan mau tampil dalam keluarga mertuamu dan suamimu lewat hidupmu. Tuhan memberkati.
Oke, Pak Era, saya minta pendapat ini dari Ibu usia 44 tahun ya. Tidak saya sebut kotanya ya, nanti takut dikenal ya. Saya ingin pendapat dari pendeta senior. Begini sebelumnya saya akan ceritakan. Awalnya suami saya ini bekerja di bidang telekomunikasi, di mana memerlukan dana untuk suntikan modal awal, lalu setelah pandemi semuanya lumpuh total. Dan kami harus bayar cicilan di bank dari dana yang kita pinjam. Dalam hal ini, saya tidak menyalahkan suami, Pak. Suami orangnya giat bekerja. Cuma dalam hal keuangan kurang mampu bisa mengelola. Saya sebagai istri, saya mandiri, Pak. Sayang tidak pernah tanya uang suami. Saya harap di ATM-nya. Saya percaya betul dengan suami. Belakangan ini suami ditagih hutang oleh pihak bank. Kondisi suami tidak bekerja selama pandemi sampai sekarang. Akhirnya suami bantu di usaha saya. Suami merasa rendah diri dengan mengatakan maafkan saya ya. Saya tidak bisa menjadi kepala rumah tangga, kepala keluarga yang baik. Dalam hal ini saya berusaha mati-matian mengangkat percaya diri suami saya. Saya berusaha membangun hubungan baik terus dengan suami. Saya bilang gak apa-apa. Namanya manusia, ada waktunya di atas, ada waktu di bawah. Masa hanya mau terima berkat Tuhan saja, tidak mau terima proses Tuhan. Ayo kita jalani bersama proses ini. Yang jadi masalah, dari usaha saya tidak bisa bantu suami untuk bayar hutang Karena kalau saya bayar hutang suami, maka roda keuangan saya pasti akan guncang. Saya pernah mendengar khotbah salah satu hamba Tuhan, jangan beri perpuluhan jika keluarga kita masih punya hutang. Bayar hutang dulu dengan manusia baru perpuluhan. Menurut Om Eras gimana? Oke, yang pertama terhadap suami kamu harus menaruh hormat. Ya, jangan sampai kamu sebut satu kata atau kalimat yang membuat dia terluka atau menjadi rendah diri. Ingat itu, jaga baik-baik. Berlakulah wajar dan natural ya. Lalu mengenai jangan memberi perpuluhan kalau kita masih punya hutang, itu kamu harus perkarakan dengan Tuhan. Saya tidak katakan salah, tapi juga tidak saya katakan benar. Jadi minta petunjuk Roh Kudus. Karena uangmu juga uang Tuhan, masalahmu itu harus kau jadikan masalah Tuhan. Artinya kamu berserah kepada Tuhan dan punya komitmen hidup hanya untuk menyenangkan Dia. Hidup hanya untuk melayani Tuhan. Kau punya komitmen ini. Jika kau punya komitmen ini, pasti Tuhan akan tolong kamu. Jalani dari hari ke hari, ya istilahnya bisa dilewati, ya. This too shall pass. Ini bisa dilewati. It shall be passed. Sama. Ini bisa dilewati. Tuhan memberkati. Dari pria usia 30 tahun duda di Kerawang Barat. Pak Eras, terima kasih untuk jawaban di episode 734. Maaf Pak sebelumnya. Karena jujur saya udah mengikuti Bapak 8 tahun sampai sekarang 2023. Saya sekarang udah 1 bulan ibadah di GSKI Rehoboth MAG. Benar yang Pak Eras katakan dulu, tidak semua gereja itu sama. Kecuali memang kita yang mau berubah dan diubah. Sebelumnya saya ibadah di satu tempat. Saya selama ibadah di gereja itu udah belajar dasar kekristenan, hidup berjemaat yang dimana ini program gereja sinode tersebut. Belum lama Pak saya ditegur karena saya suka update WA dengan short YouTube Pak Eras pada saat khotbah. Mungkin gembala di tempat gereja saya merasa saya ini sudah disesatkan oleh Pak Eras. Gembala di tempat gereja lokal saya mendatangi rumah saya. Kita sampai berdebat Pak dari jam 7 malam sampai 12 malam. Berdebat, masakan doktrin, masalah doktrin. Puji Tuhan saya bisa menjelaskan pemahaman tentang Allah Tritunggal itu. Seperti yang diajarkan seminar Logos. Karena saya selalu mengikuti dari Logos ke-1 sampai sekarang. Sehabis itu pendeta lokal di kota saya mungkin kesel Pak. Dia langsung berkata, Erastus itu sesat, menyimpang. Lah, saya kaget Pak. Awalnya ini pendeta nggak ngegas. Dari akhir debat, dia langsung berkata menuju ke Pak Eras. Saya pada saat itu juga dibilang menyimpang, sesat, dan saya disebut militan Pak Erastus. Haleluya Pak, saya
Jadi makin yakin dari setiap gereja yang pernah saya masukin di sekitar kota saya. Ini semua gereja pengajarannya sangat jauh beda dengan GSKI. Bahkan saya udah lulus ya program itu tadi ya, program pengajaran dasar. Udah mau dijadwalkan untuk ditahbiskan menjadi jemaat. Tapi terjadi dibatalkan, nggak apa-apa. Saya pikir saya bisa ibadah di tempat kota saya tinggal, tapi saya menimba ilmu di YouTube GSKI. Ternyata kualitas hamba Tuhan seperti ini. Jujur saya kaget dan terkejut. Ini kejadian bulan awal Juni 2003. Dari sini saya langsung ambil tindakan, saya langsung keluar dari gereja lokal di tempat saya di Kerawang. Saya langsung memutuskan ke GSKI MAG. Puji Tuhan Pak, jaraknya 65 km. Hanya 1 jam, pas ongkos bensin dan e-tol. Saya udah nggak pikirkan karena Tuhan sudah cukupkan beri lebih kehidupan saya. Puji Tuhan sekarang mama saya pun, kakak-kakak saya, semua pada ikut ke Rehoboth MAG Pak. Luar biasa Pak Eras. Harapan saya dalam 5 tahun ke depan. Saya benar-benar mau belajar ikuti Pak Eras. Karena yang saya khawatirkan kalau Pak Eras sudah 70 tahun ke atas, takutnya khotbahnya intensitasnya menurun. Jadi nggak berapi-api lagi. Hehe. Ini lucu banget. Kalau sudah 70 tahun tidak berapi-api lagi, lalu dia kasih hehehe. Udah loyo gitu kan ya maksudnya. Terima kasih udah memelihara iman saya Pak. Yang tadinya 8 tahun saya di YouTube saja, belajar di media sampai saya bisa ketemu Pak Eras, lihat langsung. Walaupun nggak bisa salaman nggak apa-apa. Sebenarnya saya bisa aja maksa salaman. Saya hadir aja terus tiap Selasa dan Sabtu. Terus saya duduk di depan, hehehe. Tapi saya nggak lakukan itu. Nanti kesannya saya mendewakan Pak Eras. Makasih. Aduh Tuhan, terima kasih ya bro. Usiamu 30 tahun, udah duda. Kenapa ya udah duda ya nak? Usiamu masih 30 tahun. Aduh, ya udah. Kamu ikut Om Eras saja ya. Kita ke langit baru, bumi baru. Pria usia 63 tahun sudah menikah 4 anak di Semarang. Pak Eras, saya terberkati dari khotbah-khotbah Pak Eras. Pak, saya telah mendengar dari orang-orang yang mengatakan Bapak sesat dengan mengatakan Yesus bukan juru selamat dan Yesus mati 2 kali. Saya berusaha memberi penjelasan Pak. Untuk tuduhan yang kedua saya belum bisa menjelaskan dan mohon penjelasan dari Bapak. Maksudnya begini loh, kalau orang percaya Yesus pernah ada, dia menjadi roh dimasukkan ke dalam Maria, kan berarti harus diterminate, dibunuh, diselesaikan, diakhiri, kan begitu. Kalau percaya ada eksistensi Yesus sebelum Yesus lahir di hari Natal. Itu mati sekali dong. Lalu waktu disalib mati 2 kali. Tapi itu bukan suatu yang prinsip. Kalau kamu percaya Yesus pernah eksis. Itu saja. Kok jadi kayak ribut ya? Ya, karena apa? Karena orang itu percaya waktu Yesus jadi manusia dia juga masih punya kealahan. Nah kalau Yesus masih punya kealahan ada 2 hal. 1, Allah nggak bisa mati. Yang kedua Allah itu tidak kelihatan. Maksudnya Elohim Yahweh ya. Makanya kita harus mengerti Yesus itu anak Allah. Yang benar-benar menjadi manusia 100% untuk bisa menebus dosa kita. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang menjadi Allah, Tuhan dan Raja kita. Amin. Udah. Pak, doa saya kepada Bapak semangat terus menyuarakan suara kebenaran. Oke, Tuhan memberkati.